Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Sumbawa, yaitu Cahaya Robusta Sumbawa. Dokun yang ingin ditanyakan di sini itu bagaimana awal mulaan kedirinya Cahaya Robusta Sumbawa dan apa motivasi ibu untuk membangun usaha ini? Kenapa namanya Cahaya Robusta? Cahaya Robusta ini pembawa itu lahirnya di yang Batu Rotok sebetulnya ya, tapi karena kondisi wilayah di Batu Rotok itu cilik kan Batu lah, jadi persetiaan di desa Batu Rotok. Jadi awal mulanya karena kenapa kita ambil dari sejarah nama dulu ya. Nah, nama itu kan Cahaya Robusta, sedangkan Batu Lantai itu kan ada kaitannya dengan usaha yang kita kelola. Itu awal mulanya karena Batu Lantai itu adalah bukan salah satu tapi adalah satu wilayah yang dikenal dengan komoditi unggulan kopi ya. Jadi pada dasarnya itu tidak ingin meningkatkan nilai tambah produk unggulan, itu akhirnya Cahaya Robusta itu bergerak di bidang usaha pengolahan hasil pangan atau usaha bidang industri pengolahan produk kami. Karena apa? Kita ingin meningkatkan nilai tambah suatu komoditi itu kita pasarkan supaya bisa dikenal satu daerah. Misalnya daerah kita punya komoditi tapi belum pada saat itu, persisnya tahun 2001 itu awal mulanya usaha Cahaya Robusta itu bergerak di bidang industri kopi. Jadi kita kelola hasil kopi itu tidak terpasarkan. Itu motivasi awal karena pada saat itu belum ada juga yang bergerak di bidang pengolahan hasil terutama produk kopi. Nah, seiring berjalan waktu, karena Batu Lantai itu bukan saja hasil kopi ya, tetapi juga ada komoditi lain seperti hasil hutan itu rotan ya, madu, kemiri. Itu unggulannya Batu Lantai itu selain kopi, rotan, kemiri, madu. Nah, jadi pada saat itu karena satu komoditi itu dikaitkan dengan komoditi lainnya dalam satu wilayah itu ya, jadi petani itu tidak hanya berusaha di bidang perkebunan tetapi juga ada hasil hutannya yang juga untuk meningkatkan nilai tambah penghasilan dari petani itu sendiri. Jadi kenapa bergerak di bidang industri pada saat itu belum ada. Jadi kita tuh bagaimana mengupayakan supaya produk-produk komoditi-komoditi unggulan itu bisa dikenal masyarakat pada umumnya, karena pada saat itu anak masih ya belum dikenal. Batu Lantai itu masih milik penduduk 2001, masih jalan kaki, belum ada apa-apa. Tapi sekarang alhamdulillah, walaupun Cahaya Robusta ini ya usahanya tidak dirame besar ya, anak kecil, tapi tidak usaha instan, tapi dari awal sampai sekarang tetap berjalan walaupun usahanya kecil. Artinya ada manfaatnya pada saat itu, baik bagi petaninya maupun bagi usaha-usaha usaha-usaha lain. Artinya merekrut dulu, bukan sekarang. Dulu awalnya bisa merekrut tenaga kerja dengan banyak. Karena apa? Kita selain mengelola pengolahan juga madu, itu kita berdayakan kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar wilayah Hutan Batu Lantai, dari Desa Punik, Sampah, ini kan kawasannya gitu. Artinya itulah untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Yang kedua untuk
mendorong dan meningkatkan apa namanya ekonomi petani. Baik Bu, itu pertanyaan selanjutnya itu ingin bisa diceritakan bagaimana proses produksi kopi di Cahaya Robusta Sumbawa. Terus misalnya dari mulai pemilihan biji kopi hingga menjadi produk yang siap dipasarkan. Nah, kalau di Cahaya Robusta itu kan penanganannya tidak semua produknya, tetapi khusus di dalam di dalam hasil panen kita sendiri, dalam kebun kita sendiri itu memang dari awal dari petik pilih itu ya, petik buah jeri, buah merah itu ya, itu selalu dilakukan. Kebetulan ini tahu juga Mas Akbar, anak saya yang paling besar, dia kan berada di sana kebun. Jadi tetap dipilih itu buah merah, walaupun terbatas ya, karena memang terbatas sih, kan kita kan pasarnya setahun, tapi hasil kita itu kan belum banyak, karena belum banyak itu belum maksimal nih. Jadi itu dia, dari buah merah itu digiling basah, kupas basah, dia ada mesinnya di kampung kalau untuk mengupas sampai digiling untuk biji kopi itu, bukan digiling, di kupas kering itu ya, dulu digiling basah, terus dijemur. Itu ada domnya di sana dibuat. Jadi di dalam rumah pengering itu terus ada para-paranya. Mungkin ada si mungkin ada si gambarnya sama Bang Akbar itu dom itu nih. Jadi di sana nih diproses basah dia. Diproses basah, kalau pengolahan biji kopi diproses basah, terus pengeringannya di dom itu. Terus itu nanti dikupas lagi, kupas pakai mesin kupas kering lagi ini. Terus bijinya itu yang kita kelola hatinya untuk menjadi bubuk. Jadi dari situ ya, jadi proses giling basah, terus penjemuran, dijemur di dalam dalam dom itu. Terus setelah itu baru dikupas lagi. Setelah dikupas biji itu baru diproses di proses sangrai roasting. Setelah roasting itu baru dibubuk. Nah, kalau roastingnya ada di sini, mesin roastingnya, mesin roasting, mesin pembubuk juga ada di sini. Kalau mesin penggiling biji itu yang basah ada di atas di kebun. Dia tuh rotok tempatku. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan Cahaya Robusta Sumbawa dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Banyak tantangannya ya. Jadi saat sekarang tantangan kalau saat ini ya, karena Cahaya Robusta memang sudah lama, hampir sudah 20 lebih tahun. Nah, berdirinya tahun 2001 dulu. Itu awal mulanya kegiatan usaha ini, kegiatan usaha kopi pada awalnya. Setelah itu ikuti madu, ikuti proses yang lain tadi tuh saya tidak sebutkan. Jadi ikuti proses olahan pangan lainnya, kayak bunyi jahe itu olahan pangan. Jadi lupa tadi di awal ya, jadi bukan kopi saja, ada madunya, ada pengolahan pangan lain seperti itu jahe instan. Itu olahan pangan, bukan produksi jamu, bukan jamu, olahan pangan.